Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Soundpeats T2 TWS dengan fitur ANC Mode dan Ambience Mode, dan harganya cuma sekitar 600.000. Kira-kira gimana bunyinya dan fiturnya apa aja? Langsung saja kita bahas. Yang pertama kita akan bahas dari fitur, spek, dan tentu saja aksesoris yang didapat dari Soundpeats T2 ini. Untuk IPX ratingnya itu sudah IPX5, Music Lover, jadi termasuk yang lumayan bagus lah ya. Udah IPX5 berarti tahan debu, tahan hujan, dan lumayan hujannya yang keras juga masih tahan. Menggunakan teknologi Bluetooth 5.1 dan Bluetooth chipnya itu pakai Airoha AB1562A. Kodeknya sudah support SBC dan AAC. Untuk kapasitas baterai case-nya itu 370 mAh. Dan untuk buds-nya itu 55 mAh per buds-nya. Jadi 55 yang kiri, 55 yang kanan. Playtime-nya untuk ANC on itu bisa sampai 7,5 jam. Untuk ANC off bisa sampai 10 jam untuk sekali penggunaan. Sedangkan dengan penggunaan charging case itu bisa sampai 30 jam, Music Lover. Untuk charging time sampai full itu cuma perlu waktu sekitar 2 jam. Driver yang digunakan ini termasuk gede untuk ukuran TWS Music Lover. Ini drivernya menggunakan dynamic driver ukuran 12 mm. Support ANC atau active noise cancelling, dan ada ambience mode-nya atau hear through-nya. Kemudian di dalam boxnya Music Lover bisa dapat satu unit Soundpeats, yaitu ada case-nya, ada 2 wireless buds-nya. Kemudian Music Lover akan dapat charging cable dan ada 6 ear tips ya dengan berbagai ukuran dan 1 manual book. Nah, untuk build quality-nya nih Music Lover. Dari build quality-nya, bahannya gue cukup suka. Jadi memang plastik aja, tapi lumayan lah, lebih apa ya, bukan tipikal yang agak murahan, jadi agak oke lah sedikit dibanding beberapa TWS-TWS yang memang budget ya, yang harganya di bawah 300 itu kan memang bahan plastiknya juga kita kerasa juga memang kayak kopong, terus agak ringkih gitu. Nah, untuk Soundpeats ini lumayan lah, gue cukup suka untuk build quality-nya, untuk bahannya, plastiknya lumayan, plastiknya bagus. Untuk finishing akhirnya dia pakai doff hitam, ya jadi kelihatan solid. Nah, bagian atasnya ada tulisan Soundpeats-nya, di bagian depannya ada indikator lampu. Indikator lampunya ini ada 3 titik ya untuk indikator lampunya. Kalau lagi dicas itu warnanya biru, kalau nggak dicas dia akan warna putih. Kalau nggak dipakai dia akan nggak nyala. Di bagian belakang ada USB charging buat tipe C. Untuk buds-nya Music Lover, bahannya masih sama dengan case-nya, jadi dari plastik. Finishingnya juga masih sama, doff. Di bagian faceplate-nya ada logo S, itu kayaknya logo Soundpeats-nya. Kemudian untuk indikator lampunya ada di bawah. Ya, ini agak berbeda, biasanya kan indikator lampu itu di dekat faceplate-nya, ternyata ini enggak, di bagian bawahnya. Nah, kemudian markingnya ada di bagian dalam dari housing-nya, yang kiri L, yang kanan R. Untuk nozzle-nya, nozzle yang agak pendek ya tipikal TWS lah ya. Bore-nya yang gede. Kemudian Music Lover untuk pakai tipsnya itu mesti tips yang khusus buat TWS. Jadi yang nozzle-nya agak pendek. Soalnya kalau pakai yang agak panjang itu biasanya agak susah untuk masuk di case-nya. Untuk desain dan build quality-nya kayaknya gue kasih poin 7. Sekarang kita masuk di pairing dan latensinya. Untuk pairingnya ini termasuk cepat dan gampang sekali Music Lover. Begitu Music Lover buka case-nya, itu bisa langsung terdeteksi sama device Music Lover. Dan kemudian ganti-ganti device juga termasuk sangat cepat. Apalagi Music Lover setelah di-save di device-nya itu cepat banget untuk kedeteksi dan langsung connect. Sedangkan delay-nya, gue nyobain main game, nyobain nonton film, dan dengerin lagu yang cukup kompleks, nggak kerasa ya, jadi kayaknya delaynya kecil sekali, hampir nggak kedengeran. Nah, sekarang kita cobain fitting dan penggunaannya. Untuk fittingnya termasuk yang nyaman, walaupun dia tidak punya earphone dan bentuknya bukan seperti CM, tapi di kuping gua lumayan bagus, isolationnya lumayan bagus, ceilingnya juga
Cukup mudah didapat untuk ceiling dan isolation-nya, dan fittingnya juga cukup nyaman di kuping gua. Untuk navigasinya, Music Lover bisa lihat di caption. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke sound quality-nya. Music Lover untuk Soundpeats T2 ini, arah suaranya ini tipikal standar V-shape, ya, dengan bass yang nampol, gede, deep, tebel, ya. Bahkan menurut gua agak cenderung boomy. Ya, kemudian mid-nya agak mundur, agak ke belakang. Treble-nya tipikal yang cukup airy, cukup open. Tapi masih termasuk halus lah menurut gua. Jadi aman banget lah, nggak ada sampai rasa piercing di kuping atau kepedesan gitu di kuping, nggak. Itu aman banget. Nah, sedangkan untuk teknisnya, detail clarity buat gua ini termasuk oke, yang lumayan. Nah, untuk teknis soundstage-nya, ya ini ingat harganya sekitar 600.000, gua pikir masih oke lah. Cukup presisi, pinpoint-pinpointnya dapet gitu. Kemudian 3D imaging-nya cukup luas. Memang yang gue dengar depth-nya itu nggak terlalu dalam sih, tapi masih oke lah. Height-nya juga masih oke. Untuk separasi instrumennya sendiri buat gue sih ya termasuk masih oke. Overall untuk dengerin musik, tuningnya sih aman banget ya, apalagi dengan bass yang gede seperti ini, kemudian detailnya masih dapet. Gue pikir lagu-lagu sekarang kayak EDM, kemudian lagu-lagu R&B, K-pop, itu kayaknya aman banget. Jadi gue pikir ini masih bisa dibilang all-rounder. Jadi semua genre musik kayaknya masih bisa masuk. Nah, gue juga sempat nyobain main game. Tadi kita udah bahas delay-nya, gue nyobain itu benar-benar kecil, hampir nggak kerasa. Untuk main game, gue nyobain main game PUBG. Pinpoint masih oke, step-stepnya di kiri, di kanan gue masih kerasa dengan cukup jelas. Kemudian detail-detail suaranya, percakapan-percakapannya juga aman gitu. Overall untuk main game PUBG masih oke. Gue juga main game Mobile Legends pakai Soundpeats ini dan aman sih menurut gue. Mobile Legends itu punya sound effect yang cukup kompleks. Ya, karena setiap hero itu punya bunyi-bunyi sendiri. Kemudian ada percakapan-percakapan, kemudian ada kayak voice atau suara dari gamingnya. Jadi cukup kompleks. Masih oke lah menurut gua. Separasinya masih oke, detail clarity-nya juga termasuk masih oke. Nah, untuk nonton film, gua nyobain film action, aman banget. Ya, apalagi ini bassnya gede banget, menurut gue bahkan cenderung bumi ya. Jadi untuk yang rumble-nya gede, ya film action gitu, ini dapat banget. Nah, gue juga sempat nyobain nonton, ya karena gue lagi suka juga nonton drama Korea, gue nonton Vincenzo. Ternyata percakapan juga masih oke. Dan yang gue juga cukup suka, ternyata ambience mode-nya sama ANC-nya termasuk bagus. ANC-nya cukup kedap, dan ambience mode-nya, hear through-nya kita bisa dengar ambience luar itu dengan cukup jelas. Kesimpulan akhirnya Music Lover. Menurut gua, Soundpeats T2 ini yang harganya sekitar 600.000, kemudian punya fitur ANC yang cukup bagus, punya fitur hear through, sound quality-nya juga aman untuk berbagai macam penggunaan. Kemudian daya tahan baterai yang cukup panjang, dan terutama kalau yang suka bass gede, kayaknya Soundpeats T2 ini bisa jadi pertimbangan Music Lover. Tapi bagusnya sih Music Lover selalu percaya sama kuping sendiri, cobain dulu dan audisi dulu. Kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!